Forresten, så skal du lige hilse på Paul. Gucken Sie nach, Herr Schuss. Jawohl. Og nu får du nok spørge. Mor. Der løber for meget dernede. Kom så! Kom nu! Fordi hun ikke vil spise sin grød. Film ini bercerita tentang sebuah peristiwa di era Perang Dunia Kedua. Film ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada hal baik yang bisa diambil dari sebuah peperangan. Yang ada hanyalah kesedihan dan kehilangan orang yang kita cintai. Cerita diawali dengan memperlihatkan anak laki-laki yang bernama Henry. Henry adalah seorang penjual telur keliling. Dan saat ingin mengantar telur dagangannya, terlihat mobil tua era 40-an melintas, yang mana mobil tersebut membawa 3 orang gadis remaja di dalamnya. Dan saat ketiga gadis itu sedang asyik, tiba-tiba sebuah tembakan dari pesawat tempur mengenai semua penumpang yang ada di dalam mobil tersebut. Henry yang karena penasaran dengan sedikit takut memberanikan diri untuk melihat apa yang terjadi dengan ketiga penumpang itu. Henry pun syok dengan apa yang dilihatnya. Ketiga gadis dan sopir itu sudah terlihat tidak berangok. Tahu angok? Angok itu nyawa. Scene berlanjut ke anak muda yang bernama Frederick. Frederick bekerja sebagai tentara aparatur sipil negara di tempat dia tinggal. Frederick adalah anak sematawayang dari orang tuanya, alias tunggal. Frederick juga kurang akur sama ayahnya dan sering terlibat cekcok. Henry, vi kommer for sent. Balik ke Henry. Karena syok dengan apa yang dilihatnya di kejadian tadi, membuat Henry sulit berbicara atau mengalami gagap secara spontan. Yang mana ibunya khawatir dengan itu. Setiap kali ditanya, Henry selalu diam dan tidak bisa menjawab apa yang ibunya tanyakan. Ibunya pun membawa Henry ke dokter, tapi dokternya malah aneh. Orang sakit kok malah dibentak-bentak. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, ibunya Henry mengirim Henry ke tempat bibinya. Tujuan ibunya mengirim Henry ke tempat bibinya untuk melupakan semua kejadian yang udah dialami Henry. Søster Teresa? Scene berlanjut ke suster yang bernama Teresa. Teresa adalah guru sekaligus biarawati di sekolah Henry dan sepupunya. Terlihat Teresa sedang mencabuk dirinya sendiri, yang mana itu membuat teman-teman seprofesinya menganggap dia aneh, dan membuat kepala sekolah menegurnya. Så er de ingenting tilbage. Dan ketika hendak membawa muridnya untuk masuk ke dalam kelas, Teresa melihat Frederick yang sedang menghajar orang. Dan Frederick pun mendatangi Teresa dan bertanya, "Kenapa? Kau melihatku, apa yang salah?" Dan Teresa pun memegang tangan Frederick dan berkata, Du er jo djævlen. tak terasa malam pun poik. Terlihat Teresa yang sedang berjalan sendiri dan entah membawa apa, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba muncul mobil yang mana itu adalah Frederick. Mobil itu pun berhenti. Dan Frederick pun mendatangi Teresa untuk memberikan sesuatu yang sekali lagi saya juga nggak tahu Frederick ngasih apa ke Teresa. Saat hendak pergi lagi, tiba-tiba Teresa memanggil Frederick dan meminta Frederick untuk menciumnya. Dengan batang yang sudah mengeras, Frederick pun kembali mendatangi Teresa dan terjadilah adegan yang tidak bisa saya tayangkan. Cerita berlanjut ke si Henry dan sepupunya.
dan temannya yang bernama Eva. Semenjak tinggal bersama bibinya, Henry pun sedikit melupakan kejadian yang dilihatnya pada cerita awal tadi. Terlihat sepupu dan temannya selalu mencoba menghiburnya, dan si Henry pun nyaman dengan itu. Singkat cerita, malam pun poek lagi. Terlihat Frederick yang masih penasaran dengan Suster Teresa mendatanginya lagi ke sekolah tempat Teresa mengajar, dan meminta Teresa untuk mengajarinya berdoa. Singkat cerita, karena sudah berdoa, Frederick ingin pulang, dan terjadi lagi adegan yang tidak bisa saya tayangkan. Tanpa Teresa tahu kalau kepala sekolah melihat adegannya bersama Frederick. Scene beralih ke pasukan tentara Inggris yang sedang di atas pesawat dan hendak menggempur wilayah Denmark, yang mana tempat Henry dan yang lainnya tinggal. Terlihat si Henry yang sedang bersama Eva temannya sedang berdiri dan gak tahu ngapain. Eva menyuruhnya untuk mencelupkan kepalanya ke dalam air. Siapa tahu kamu nanti bisa lancar lagi ngomong. Dan tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat gedung tempat Henry dan sepupunya sekolah pun runtuh. Seketika semua yang ada di dalam sekolah panik dan tidak sedikit yang terjebak, termasuk Teresa dan sepupu Henry. Singkat cerita, ketika semua orang mengalami kepanikan, muncullah Henry dari reruntuhan dengan selamat. Dengan masih bingung apa yang terjadi, datang seorang kepala polisi yang malah menyuruhnya untuk mencatat semua korban. Adegan berganti ke Teresa yang sedang berjuang di reruntuhan dan memanggil nama sepupunya Henry. Frederick yang mengetahui bahwa gadis idamannya terjebak langsung memberanikan diri untuk masuk ke dalam reruntuhan dan menyelamatkan Teresa. Dan ketika sudah berhasil menemukan Teresa, kita dikagetkan dengan Teresa yang malah sengaja menjatuhkan diri. Mau diselamatkan kok malah minta nggak selamat. Tamat. Cerita diakhiri dengan memperlihatkan Eva yang lagi makan di rumahnya. Filmnya mutar-mutar, membuat saya bingung. Dan semoga kalian enggak ya. Untuk arti filmnya ya jelas ini film perang. Udah itu aja. Saya Anja, admin channel ini, and see you. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got 1 too many quarters in my pockets. Count 'em like the 4-leaf clovers in my lap.